Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Lulu Yuliani MPD dan selamat siang kepada teman-teman semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Raja Inggris serta dengan teman saya yaitu Mirna Sari, Nida Rizky Mardotilah, Dena Yulianti, Naila Zain, dan juga Rizky Ahmad Jidani. Sebelum saya presentasi dan menjelaskan mengenai materi yang akan kami sampaikan, saya ada sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, pengetahuan adalah kekuatan, informasi membebaskan, pendidik adalah premis kemajuan di setiap masyarakat, di setiap keluarga. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya standarisasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan dengan profesi pembelajaran dan merupakan faktor penting yang berperan dalam mendorong masyarakat untuk mengalami perubahan menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, fasilitator, dan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Meskipun pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai lingkup yang sama dalam pembelajaran, tetapi tenaga kependidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas dan mencakup tenaga pendidik. Beberapa yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan: kepala satuan pendidik, kepala sekolah, staf administrasi, pustakawan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Tugas dari pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Memang tenaga kependidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas daripada pendidik, sehingga mempunyai tugas yang kompleks seperti tugas kepala sekolah, staf administrasi, pustakawan. Profesi-profesi ini mempunyai tugasnya masing-masing. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Pasal 39 Ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selain yang termasuk dalam undang-undang, pendidik juga berperan dalam membentuk peserta didik yang unggul, tanggap terhadap iptek, berbudi pekerti luhur, menghargai dan melestarikan budaya bangsa, serta tentunya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidik harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas untuk diajarkan kepada peserta didik. Selain itu, pendidik juga harus pandai memilih strategi pembelajaran yang tepat agar seluruh siswanya dapat memahami apa yang diajarkan pendidik. Standar-standar tenaga pendidik dan kependidikan telah diatur dalam peraturan resmi. Antara lain ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah. Lalu yang kedua ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Selanjutnya yang kelima ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah ataupun Madrasah. Lalu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi penguji pada kursus dan pelatihan. 8 ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang standar pengelolaan kursus dan pelatihan. Yang ke-10 ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang standar tenaga administrasi pendidikan pada program paket A, paket B, dan juga paket C. Dan yang terakhir, standar mengenai tenaga pendidik dan kependidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang standar pengelolaan pendidikan pada program paket A, paket B, dan juga paket C. Poin kedua ada tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian yang positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan norma hukum, serta lain-lain. Kepribadian positif yang wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu juga guru harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang sangat baik. Kompetensi dasar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi pedagogi biasanya diperoleh melalui proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya A. Mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Yang B. Mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empati. Yang C. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Yang D. Mampu beradaptasi dan menjalankan tugasnya sebagai seorang guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budayanya masing-masing. Kriteria pendidik dan tenaga pendidikan untuk menjadi PNS. Persyaratan khusus adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan yang wajib dimiliki secara khusus dan terkait langsung dengan standar kompetisi jabatan masing-masing. Jenis pendidikan dan tenaga pendidikan. Persyaratan khusus untuk calon pendidik dan pendidikan. Yang pertama, persyaratan calon guru mata pelajaran umum, yaitu diutamakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama dengan pangkat dan golongan paling rendah penata muda. Yang kedua, memiliki pendidikan paling rendah sarjana 1. Yang ketiga, memiliki latar belakang pendidikan yang linier dan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, diutamakan memiliki sertifikat pendidikan sesuai jenjangnya. Yang kelima, berusia paling tinggi 45 tahun. Yang keenam, memiliki penilaian prestasi kerja dengan sebutan yang paling rendah, baik dalam 2 tahun terakhir. Dan juga diutamakan menguasai bahasa Inggris atau bahasa Arab, bersedia tinggal di asrama yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Lulusan sarjana pendidikan bisa daftar CPNS dan PPPK 2021. Yang pertama, honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Yang kedua, guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di
Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Dan yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Upaya yang dilakukan dalam penataan kompetisi dasar tenaga kerja pendidik dan kependidikan dalam lingkup PNS. Kompetisi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Untuk itu, kualifikasi aparatur pemerintah, PNS, terutama para pemimpin dalam birokrasi publik, menurut Widodo tahun 2006, harus berakhlak bersih dan tidak cacat moral dan memiliki misi ke depan. Menurut Ulrich dalam Tilar 1997, bahwa untuk menciptakan sebuah kepemimpinan publik yang unggul diperlukan 4 agenda utama, yaitu yang pertama menjadi rekan yang strategik, yang kedua menjadi seorang pakar, yang ketiga menjadi seorang pekerja ulung, dan yang keempat menjadi seorang agent of change. Nah, dalam upaya pemenuhi kompetisi PNS, BAS 1985 berpendapat bahwa diupayakan melalui kompetisi transformasi seorang pemimpin, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran pegawai terhadap nilai dan pentingnya tugas dan pekerjaan. Yang kedua, mengarahkan pegawai untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi pegawai secara optimal. Dalam upaya peningkatan kompetisi PNS, khususnya para pejabat struktural, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 49 199 tentang perubahan atas UU 8 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam pasal 17 ayat 2 mengatur pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetisi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya yang membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Nah, standar kompetisi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetisi manajerial adalah persyaratan kompetisi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Sedangkan kompetisi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dan merajuk pada kriteria efektif atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu. Dengan demikian, setiap PNS yang akan memangku jabatan struktural harus memiliki standar kompetisi jabatan sesuai keputusan Kepala Badan Pegawai Nomor 13 Tahun 2011. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui 1. Penataan kembali kelembagaan atau organisasi sumber daya manusia, aparatur dan tata laksana atau manajemen pemerintahan dengan ukuran yang pas atau right sizing sesuai dengan tujuan, urgensi, visi, dan misi yang diemban. 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat PNS dalam merumuskan kebijakan kepemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS diupayakan dengan cara A. Pendidikan formal, yakini dengan penugasan para PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, ataupun S3, serta pemberian izin belajar jenjang S1, S2, dan S3. B. Pendidikan dan pelatihan jabatan yang dipersyaratkan yakini Diklat TPM tingkat 4, Diklat TPIM tingkat 3, Diklat PIM tingkat 2, dan Diklat PIM tingkat 1. C. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional. D. Pendidikan dan pelatihan teknis untuk memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di bidang teknis tertentu. E. Pemberian kemampuan melalui pengalaman tour outdoit atau para PNS. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan reformasi di birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui 1. Penataan kembali kelembagaan atau organisasi, sumber daya manusia, aparatur dan tata laksana atau manajemen pemerintahan dengan ukuran
PAS atau right size sesuai dengan tujuan propersi, visi, dan misi yang diemban. Perbaikan sistem tata kelola atau manajemen urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi, di mana sekarang ini hampir semua instansi atau organisasi perangkat daerah sudah memiliki website sehingga sebagai event informasi atau kebijakan bisa diakses oleh masyarakat.